Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal kisah, di sebuah kota kecil yang tenang, berdiri sebuah toko baju bernama Mawar Hitam. Toko itu tampak biasa saja dari luar, bahkan terkesan usang. Tapi anehnya, setiap hari selalu ramai pembeli. Tidak hanya ramai, barang-barangnya selalu cepat laku, meski harganya mahal dan desainnya terbilang kuno. Pemilik toko itu adalah seorang wanita tua bernama Bu Rini. Ia tinggal sendirian. Tak pernah ada yang tahu dari mana ia mendapatkan stok baju-baju itu. Karyawan yang bekerja di sana pun sering berganti, dan kabarnya, banyak dari mereka yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Konon, 20 tahun lalu, Bu Rini pernah membuka toko baju pertama di pinggiran kota. Namun bangkrut, setelah kematian anak sematawayangnya karena kecelakaan tragis, Bu Rini mulai berubah. Ia menghilang selama sebulan, lalu kembali dengan membuka Mawar Hitam di lokasi baru. Orang-orang mulai curiga ketika seorang pembeli mengaku melihat wajah seseorang muncul dari dalam baju yang baru saja ia beli. Wajah itu menangis, lalu menghilang. Banyak pelanggan juga merasa tubuh mereka menjadi lemas dan sering bermimpi buruk setelah membeli baju dari toko itu. Kabar burung menyebutkan bahwa Bu Rini telah melakukan pesugihan dengan makhluk halus. Ia menukar jiwa manusia dengan kekayaan dan kelancaran bisnis. Baju-baju yang dijualnya adalah media kutukan. Baju-baju itu menyimpan arwah para korban pesugihan, terutama karyawan yang menghilang. Hingga suatu malam, seorang pemuda bernama Andi, yang tertarik dengan misteri tersebut, nekat menyelinap ke dalam toko setelah jam tutup. Ia menemukan sebuah pintu rahasia di balik lemari pakaian. Di baliknya, ada ruang gelap dengan bau amis yang menyengat. Di dalamnya tergantung puluhan baju dengan noda darah samar. Suara bisikan lirih terdengar dari segala arah. Dan salah satu baju tiba-tiba bergerak sendiri, seolah ingin memeluk Andi. Besok paginya, Mawar Hitam tutup mendadak, tidak ada yang tahu kemana Bu Rini pergi. Namun, beberapa hari kemudian, muncul toko baju baru di kota sebelah. Nama tokonya, Mawar Hitam 2. Setelah hilangnya Andi malam itu, warga mulai ramai membicarakan kejanggalan toko Mawar Hitam. Beberapa orang mengaku mendengar suara ketukan dan tangisan dari arah bangunan yang sudah tertutup itu, terutama saat malam Jumat Kliwon. Ibu Rani, tetangga yang rumahnya tepat di samping toko, merasa terganggu. Setiap malam, saya dengar seperti suara orang minta tolong dari dalam lemari pakaian. Suaranya pelan, tapi memilukan. Tak tahan dengan rasa penasaran dan gangguan yang makin menjadi-jadi, ia memanggil seorang ustaz dari luar kota bernama Ustaz Harun. Saat Ustaz Harun berdiri di depan toko, wajahnya langsung berubah tegang. Tempat ini tidak hanya dihuni satu makhluk, tapi puluhan, bahkan ratusan arwah penasaran, katanya lirih. Dengan izin warga dan aparat desa, Ustaz Harun akhirnya membuka kembali toko itu. Saat mereka masuk, toko tampak berdebu, namun seluruh baju masih tergantung rapi seperti tak ada yang berubah. Tapi hawa dingin menyergap, dan bau anyir darah mulai menyengat begitu mereka melangkah lebih dalam. Tiba-tiba, salah satu lemari besar di sudut ruangan terbuka sendiri. Dari dalamnya keluar angin kencang dan suara raungan yang menyerupai jeritan manusia. Di dinding lemari itu terukir nama-nama, ratusan nama yang tertulis dengan darah kering, dan salah satu nama itu adalah Andi Pratama. Ibu Rani jatuh terduduk, menangis, "Ya Allah, anak itu beneran belum pulang." Ustaz Harun mulai membacakan ayat-ayat suci, dan seketika itu juga lampu toko mati. Kegelapan menyelimuti ruangan, dan muncul bayangan hitam besar di depan lemari. Sosok itu tinggi, berambut panjang kusut, matanya merah menyala. "Saya penjaga pesugihan ini," suaranya berat dan dalam. "Bu Rini telah membayar harga, tapi manusia tamak selalu ingin lebih." Ustaz Harun melanjutkan bacaannya dengan suara lantang. Bayangan itu menghilang. Namun lemari tertutup kembali dengan keras. Semua baju di dalam toko terbakar sendiri satu persatu, meninggalkan abu hitam pekat. Malam itu, toko Mawar Hitam benar-benar musnah. Namun satu hal yang membuat warga tak bisa tidur. Di antara puing-puing yang hangus, seseorang menemukan sebuah brosur toko baru yang belum dibuka. Tertulis dengan tinta emas, "Segera hadir, Mawar Hitam 2 koleksi terbaru dari dunia lain."